Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسيد الأعظم والعجل بالشفاعة وغاية الله وآله وأصحابه أهل الصدق والأحكام ونبية منا للمؤلفين هذا الكتاب المحترم ولمشايخنا ولمعلمينا ورسولهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaan naf'anihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sama-sama kumpul di tempat yang mulia ini. Dikala di tengah kesibukan kita, keseharian kita yang memang menyita waktu, tapi kita masih bisa menyempatkan hadir untuk menuntut ilmu di Mushola Baitul Muttaqin ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan untuk menuntut ilmu ini, Allah berikan kebaikan, ya Allah berikan tempat kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, insya Allah malam minggu nanti Mushola Baitul Muttaqin kan mau ngadain maulidan. Jadi usahakan ibu-ibu kasih ya sempat-sempatin waktu. Kalau anak-anaknya juga dihimbau untuk hadir. Yang jadi pertanyaan kan gini ya, kenapa sih kita maulidan di mana-mana maulidan? Ya dari bulan September pertengahan sudah maulidan di majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, di sekolah, ya tingkatan ya di RT, ada di RW, bahkan di rumah juga banyak yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini saya ingin memberikan pengetahuan kepada diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian yang hadir di majelis ini tentang penciptaan Nur Muhammad SAW. Ya, jadi seberapa mulia gitu kan, seberapa besar kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qad jaa'a fil khabari, sungguh telah datang pada sebuah hadis, dalam sebuah hadis, ya dalam sebuah khabar, innallaha ta'ala khalaqa syajaratan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dulu telah menciptakan sebuah pohon, syajarah. Ya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, jadi Allah menciptakan sebuah pohon. Laha, dan pada pohon itu arba'atu absarin, itu terdapat 4 cabang. Jadi dari Allah menciptakan pohon, dari pohon itu Allah menciptakan 4 cabang. Fasammaha, dan Allah berikan nama pada pohon itu syajaratal yaqin, namanya pohon yakin. Ya, namanya pohon yakin. Khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durratin baydha'in. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Nah, ini yang sering kita sebut ya, Nur Muhammad. Gitu. Ya, dalam beberapa hadis juga disebutkan. Kalau ibu Allah ada kitab Maulid At-Tibai. Nah, itu nanti di Al-Haditsul Awal itu Allah itu dijelasin tuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Ya, tentang Allah menciptakan Nur Muhammad, pindah nurnya ke Nabi Adam, dibawa sama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai dengan nanti ke Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad min durratin, dari fi hijabin min durratin bayda. Yang Allah letakkan nurnya itu di dalam sebuah tempat min durrah, yang Allah ciptakan dari mutiara yang warnanya putih. Jadi Allah bikin Nur Muhammad ditaruh di sebuah wadah, wadahnya itu terbuat dari mutiara yang sangat putih. Ya, coba ibu kalau punya barang yang bagus pasti ditempatkan di tempat yang bagus. Beda kalau ibu punya barang yang udah ibu pakai 10 tahun, 20 tahun, artinya Allah menciptakan tempatnya yang bagus, berarti Allah tempat yang bagus untuk sesuatu yang pastinya lebih bagus. Ya. Dari mutiara yang warnanya putih. Kami sering paus, ya, dan bentuknya itu seperti burung merak. Ya, kalau burung merak lagi menggantung ekornya itu, kalau lagi musim kawin biasanya itu. Oh, itu yang jantan sebenarnya. Itu dia membebas-bebaskan ekornya. Jadi tempatnya bagus. Wa wada'ahu 'ala tilka syajarah, dan nurnya itu tuh, nur yang telah diletakkan di dalam wadah, itu Allah taruh di dalam pohon itu, ditaruh di pohon. Ya. Fasabbaha 'alaiha, ya, maka bertasbihlah nur itu miqdara sab'ina alfasanatin, selama 70.000 tahun. Jadi nurnya itu sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mensucikan Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Ini belum ada Nabi Muhammad nih, baru cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mir'atul hayat. Ya, mir'atul hayat. Allah menciptakan kaca kehidupan, cermin kehidupan. Jadi Allah ciptain cermin kehidupan. Fa wada'at bistiqbali. Nah, cermin ini Allah letakkan di depan si nur itu tuh, Nur Muhammadnya itu tuh, yang berbentuk layang di dalam sebuah wadah yang berbentuk burung merak. Kita harap cermin kehidupan. Falamma nazaral taus, maka tatkala si cahayanya itu bercermin, jadi pantulannya itu ada kaca, ini cahayanya memandang wajahnya dan nurnya sendiri, cahayanya memandang cahayanya sendiri. Falamma nazara taus, si merak ini, burung merak ini memandang fiha, pada kaca itu, ya, ra'a suratuhu ahsana suratihi, maka si burung merak itu, si cahayanya itu melihat tampilannya itu dengan sebagus-bagus tampilan. Ahsan. Ya, hasan baik. Kalau ahsan itu sangat baik. Ya, sebagus-bagus tampilan, wa azyana hayatin, dan seindah-indahnya keadaan. Jadi dia melihat kok ganteng banget gitu, kok cantik banget, kok indah banget. Kata sih cahayanya ini memuji dirinya sendiri. Karena memang yang Allah bikin ini barang bagus. Ya, sesuatu yang bagus. Nah, berikutnya fastahya minallahi ta'ala fa'araqa. Nah, si cahayanya ini yang ditempatin di tempat yang seperti burung merak, dia malu. Ya, fastahya, dia malu minallahi ta'ala fa'araqa. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berkeringat gitu, keringat dingin gitu. Keringat dingin namanya grogi, nervous. Dia nervous, keluar keringat dingin. Ya, faqatara minhu sittu qatratin, maka meneteslah dari si nurnya itu, si Nur Muhammadnya itu, sittu qatratin, sebanyak 6 tetesan. Ini netes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tetesan. Faqalaqallahu ta'ala minal qatratil ula, dan Allah menciptakan pada tetesan yang pertama itu adalah Sayyidina Abu Bakrin, Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Yang pertama tetesannya itu Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat Nabi yang paling loyal. Semua sahabat Nabi loyal. Tapi Abu Bakar ini adalah as-sabiqun al-awwalun yang enggak pernah mendustakan perkataan Nabi. Ya, waktu Isra Mi'raj, Nabi cerita sama orang-orang Quraisy, saya habis jalan, mana ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dari Mekah ke Baitul Maqdis. Oh, kata orang-orang, orang gila. Orang gila. Ya orang semalam jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kata Abu Bakar, dia benar. Gitu. Nabi Muhammad cerita, bukan ke Baitul Maqdis aja. Setelah saya sampai di Baitul Maqdis, saya naik ke langit. Kata orang-orang apa? Wah, ini mah gila banget. Bukan gila lagi, gila banget. Tapi kata Abu Bakar apa? Seandainya ada cerita yang lebih gak masuk akal lagi, saya akan membenarkan karena keluar dari mulut. Gitu ya, makanya apa yang pertama. Wa min qatratis saniyah dan dari wa minal qatratis saniyah dan dari tetesan yang kedua Umar ya radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab dari tetesan yang kedua. Wa minal qatratis salisa dan dari tetesan yang ketiga Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, khalifah yang ketiga, ulama Rasyidin yang ketiga. Wa minal qatratir rabi'ah dan dari tetesan yang keempat Aliyan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali bin Abi Thalib. Yang keempat. Wa minal qatratil khamisah dan dari tetesan yang kelima al-wirda. Allah menciptakan bunga mawar. Ya, orang kalau ada yang senang sama bunga mawar ini boleh dijadiin alasan nih. Karena di tetes kenapa lu kenapa lu miara bunga mawar gitu. Kenapa senang sama bunga mawar? Nah, ini alasannya bisa jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bunga mawar itu pada tetesan yang kelima. Ya, wa minal qatratis sadisa dan pada tetesan yang keenam Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu al-aruzza yaitu nasi beras padi. Ya, dari tetesan yang keenam. Nah, summa sajada. Kemudian si Nur Muhammad itu ya, itu sajada dia sujud dzalika nur ya wa sajada summa sajada dzalika nur kemudian sujud Nur itu ya al-Muhammadi itu Nur Muhammad khamsa marratin sebanyak 5 kali sujud 1, 2, 3, 4, 5. Fasarat maka jadilah sujud itu yang dilakukan sama Nur Muhammad itu alaina atas diri kita ini suatu kewajiban ya as-sajadah fardhon muaqqatan yang mana kita harus sholat selama 5 waktu sujud menundukkan kepala kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya itu apa ya? Kan makhluk belum ada. Makhluk ya baru Nur itu dan pohon yang tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fotonya ya, foto kesetapannya ya dari jalan itu. Maka kita harus waktu. Tsumma nazarallahu ta'ala ila dzalika nur kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang ila dzalika nur marratan ukhra. Sekali lagi. Tadi yang pertama, ini yang kedua dipandang lagi nih cahayanya. Ya fa'araqa haya. Maka dia keluar lagi tuh keringetan. Malu, nervous, grogi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman 'araqa anfahu. Ya jadi Allah Subhanahu wa taala mandang nih cahaya nervous lagi, keringet dingin, grogi lagi, nervous lagi. Nah dia netes tuh. Faman arafa anfahu dan barang siapa ya famin araqihi anfihi maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keringat yang ada di hidungnya ya khalaqallahu taala al malaika. Jadi kan keringetan tuh mukanya tuh. Nah dari hidungnya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya malaikat. Ya, yang pertama tuh wa min araqi wajhihi dan dari tetesan keringat yang ada di wajahnya khalaqal arsya wal kursiyya wal lauha wal qalama wasyamsa wal qamara wal hujba wal kawakiba. Ya, dan Allah menciptakan dari keringat yang menetes ya dari wajahnya itu Allah menciptakan arsy wal kursi juga kursi
ya arasnya Allah, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wal laut itu apa sih? Lembaran ya, laut itu lembaran atau papan yang dipergunakan untuk mencatat segala macam yang kita lakukan, artinya takdir kita yang di laut itu ya, skenario kehidupan kita. Wal qalam, dan juga pena, wasyamsa wal qamar, matahari, bulan, ya juga wal hijba wal kawakiba, hijab dan bintang-bintang, wa makana fis sama, dan apapun sesuatu itu yang adanya di langit. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keringat yang menetes dari nur itu. Nah itu. Nah berikutnya, wa min araqi sadrihi, dan keringat yang menetes dari dadanya, dari nur itu, khalaqal anbiya'a wal mursalin. Allah menciptakan para nabi dan para rasul, wal ulama wasyuhada wassalihin. Ya, para alim ulama, para syahid, ya orang-orang yang mati syahid, syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah kita kira-kira diciptain dari yang mana nih Bu? Ini masih ada lagi Bu? Ya, dari yang mana nih? Apakah kita termasuk orang soleh? Berarti yang dari dada gitu. Ya, atau dada kita berada masuk hitungan gitu ya. Wa min araqi zahrihi, ya, dan dari keringat yang menetes dari punggungnya, khalaqallahu baital ma'mur. Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur itu ada ulama yang mengatakan itu suatu tempat di langit ketujuh yang posisinya sama dengan posisinya Ka'bah di langit ketujuh. Ada juga yang mengatakan itu tempat arasnya Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wal Ka'bah, dan juga Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ka'bah itu dari keringat yang menetes dari punggungnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Baitul Maqdis, dan juga Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis yang sekarang lagi diserang, ya, yang lagi dijaga sama saudara kita, ya, dari di Palestina yang lagi diperjuangin. Jadi sudah dikuasai sama Israel selama puluhan tahun, tapi mau direbut lagi diperjuangin ya sama saudara-saudara kita. Itu diciptain sama Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, dari keringat yang menetes di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maudhi'al masajid, dan tempat-tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid, mushola, langgang, tajuk, apalagi itu bahasanya Bu. Ya, pokoknya tempat yang dipergunakan untuk rumah ibadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diciptakan oleh Allah dari keringat yang menetes dari punggungnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, wa min araqil hajibaihi, dan keringat yang menetes dari kedua alisnya, ya, kedua alis nur tersebut, khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua nih. Nah, kita semua. Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diciptain dari keringat yang menetes dari alis Nur Muhammad. Ya, wa min araqi udunai, dan dari keringat yang menetes di telinga, khalaqa arwahal yahud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan arwah-arwah, ruh-ruhnya orang-orang Yahudi, wan nasara wal majusi, orang-orang Nasrani dan orang Majusi, wa ma asbaha dzalika, dan orang-orang yang menyerupainya. Ya, orang-orang yang menyerupai orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya apa? Orang-orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang menganggap Allah memiliki anak. Orang-orang yang menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Orang-orang yang mempertuhankan makhluk ciptaan, bisa patung, bisa gambar, apalagi pokoknya sesuatu ya,
ada yang gambar, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai tiga agama itu. Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya. Min mulhidina, yaitu siapa? Orang-orang al-mulhidin, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wal jahidina, dan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wal munafiqin, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang mendustakan Allah, dan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Alhamdulillah ditarik kita apa? Berlindung dari orang-orang seperti ini. Wa min araqi rijlaihi, dan dari keringat yang menetes dari kedua kakinya. Khalaqallahu al-ardha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ya, bumi ini minal masyriqi ilal maghrib, dari timur ke barat. Jadi seluruh bumi ini, ya, bumi ini wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya. Dan apapun yang ada di dalam bumi itu Allah ciptakan dari keringat yang menetes dari dua kaki Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam bumi, yang terkandung di bumi. Tsumma khalaqallahu ta'ala lidzalika nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si nur itu, Nur Muhammad. Unzur, gitu. Unzur amamaka, lihatlah ke depanmu. Ya nur, wahai cahaya. Cahaya, lihatlah ke depanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanazor, maka si nur ini, si cahaya ini melihat. Faro'a amamahu, maka dia melihat amamahu, di depannya nuron, ada nur lagi, ada cahaya lagi. Ya. Wa min wara'ihi nuron, dia lihat depan ada cahaya, dia lihat ke waro'a, ke belakang ada cahaya juga. Depan ada cahaya, di belakang ada cahaya. Wa an yaminihi, dan dari kanannya nuron, ada cahaya lagi. Dia lihat ke kanan, kok ada cahaya. Wa an yasarihi nuran, dan dari kirinya, sebelah kirinya dia lihat ada cahaya juga. Ya, wahum, dan cahaya-cahaya itu adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu taala anhum. Dan cahaya-cahaya itu adalah cahaya-cahaya dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Ya. Tsumma sabbaha dzalika nur sab'ina alfa sanatin. Kemudian bertasbihlah nur tersebut selama 70.000 tahun. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau sahabat-sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Karena sebelum di awal-awal penciptaannya udah modelnya begini. Gitu ya. Abu Umar bin Khattab, ya kan? Udah dijamin surga. Kata Umar, kata Rasulullah, Umar kamu udah punya istana gitu. Ya Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena memang loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang dibuat itu, ya. Tsumma khalaqallahu nural anbiya'i min nuri Muhammadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi min nuri Muhammadin alaihi salatu wasallam. Jadi para nabi itu yang jumlahnya dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu 124.000 nabi dan rasul itu diciptain dari nurnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti malam Minggu kita mau hafal, kita mau ngerayain kelahiran dia. Ya. Kita kan harus bergembira, ya. Harus bergembira ketika ada kelahiran itu. Tuhan nazarallahu ila dzalika nur. Kemudian Allah memandang lagi, melihat lagi ke si cahaya tersebut, Nur Muhammad. Khalaqa minhu arwahahum. Allah menciptakan minhu, dari nur tersebut, arwahahum, yang ruh. Allah menciptakan ruh. Yakni bermaksud Tuhan Muhammad. Khalaqa arwahul anbiya'i min araqi ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan roh-rohnya para nabi itu dari keringat rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
diciptain tuh. Itu dan diambil dari satu cahaya. Cahaya ini membuat cahaya-cahaya yang lain. Gitu. Wa khuliqa arwahu umami haula'il anbiya'i. Ya, min 'araqi arwahi anbiya'ihim. Dan lalu dijadikan arwahu umami haula'i. Lalu dijadikan roh-roh umat-umatnya mereka. Nabi Adam, umatnya ada berapa nih? Maka umatnya Nabi Adam itu diciptakan dari keringat rohnya Nabi Adam. Adam, Idris, Nabi Idris terus. Jadi masing-masing diambil cahayanya untuk diciptakannya umatnya. Nah, beruntung kita nih. Ya, beruntung bagi kita. Kenapa? Karena kita tercipta dari cahayanya Nabi Muhammad SAW secara langsung. Kalau yang lain kan lewat ada proses satu dulu, gitu. Ya, kalau ibarat kita mau pulang, misalkan mau jalan-jalan ke Surabaya, yang ini bisnya langsung, nah bis yang satu transit dulu, gitu. Transit dulu, walaupun sama-sama ke Surabaya, gitu. Ya. Yani arwahu kullu ummatin khuliqat min 'araqi ruhi nabiyha. Maksudnya apa? Jadi roh-roh ya setiap umat khuliqat diciptakan min 'araqi ruhi nabiyha, diciptakan dari keringat roh nabinya masing-masing. Nah, masing-masing dulu. Wa khuliqat arwahul mu'minina, dan Allah jadikan arwahnya orang-orang beriman min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, min 'araqi Muhammadin, dari keringatnya Nur Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqalu, maka mereka semua berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mereka bersyahadat. Jadi sebenarnya memang itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada hadis mengatakan gitu. Setiap bayi yang dilahirkan, mereka lahir dalam keadaan suci. Mau dia bapak ibunya agamanya apapun, mau Kristen, Buddha, Hindu, atau dia tidak bertuhan sekalipun, bayi yang keluar dari rahimnya itu adalah Islam agamanya. Karena ini la ilaha illallah. Kita semua dulu gitu. Kan gitu, qalu bala syahidna gitu. Anda alastu bi rabbikum, apa kamu meyakini, kamu percaya aku Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum, ya saya percaya, saya mengaku bahwasanya Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Itu perlu mauludin yulad lahir dalam keadaan suci fitrah. Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi ketika lahir sampai dia balik, dia suci. Nah, ketika dia udah mulai mengerti, dia menyembah Tuhan selain Allah, maka dia kafir pada saat itu. Ya, lalu apa Allah Subhanahu wa taala tadi, lalu mereka semua itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang terakhir, ini asalnya yang terakhir sedikit lagi. Wa'lam, ketahuilah anna Allah taala amaral khalqa bis salati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluknya bis salati, untuk melakukan ibadah salat ala surati ismi Ahmad wa Muhammad, ya, atas bentuk nama Ahmad atau nama Muhammad, gitu. Jadi kita kan diperintahin salat, gerakannya kan kita hafal dia, gerakan salat, ya kita semua hafal kan gerakan salat. Nah, menurut pengarang kitab kita ini, salat itu, gerakan salat itu dicetus, ya, gerakan seperti itu berawal dari ismi nama Ahmad dan Muhammad, gerakannya. Ibu masih bingung maksudnya apa sih gitu kan ya? Ya, fal qiyamu, maksudnya gini, fal qiyamu, ketika kita berdiri, kamisli alifi, seperti huruf alif Ahmad, ya, ada Ahmad ya. Nah, kita berdiri itu seperti huruf alif dalam kata Ahmad, gitu. Warruku'u kalha'i, dan ketika kita ruku
rukunya itu seperti huruf H. Huruf H kan ya? Nah, itu seperti orang ruku. Ya. Wasujudu kal mimi, dan sujudnya seperti huruf mim. Mim yang begini nih. Bukan yang mim yang begini, bukan. Mim yang begini kan ini bisa berdua bentuk. Ya kan Bu? Ya Ibu mana nih? Ya, mim yang begini gitu. Ya, kayak orang sujud gitu. Ya. Wal qu'udu, dan duduknya itu seperti huruf dal. Yang orang duduk sholat. Ya, duduk iftirash. Ya, betul. Ya, kayak gitu kan orang duduk. Jadi gerakan-gerakan sholat dari mana sih gitu ya? Kan gerakan-gerakan sholat dari mana sih, banyak orang banyak gitu ya. Kalau di yang banyak kayak ya memang yang Jibril sudah seperti itu gitu. Waktu ngajarin Nabi sholat, ini waktunya, gerakannya, bacaannya. Nah ini dalam kitab kita disebutkan seperti itu. Wa'udu kadali wa khalaqal khalqa alana. Berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammadin alaihissalam. Dan Allah menciptakan manusia itu bentuknya, bentuk kita nih Bu, bentuk kita semua ini seperti ismi Muhammadin, seperti nama Muhammad. Ya. Jadi bentuk kita seperti ini itu seperti tulisan Muhammad. Ya. Farrasu madurun kal mimil ula. Kepala kita itu melingkar seperti mim yang pertama. Ibu bayangin lafaz Muhammad. Mim, ha, mim lagi, dal. Ya, bayangin dulu huruf kepalanya, badannya. Huruf Muhammad ya. Muhammad. Kepalanya itu melingkar seperti apa? Huruf mim, seperti huruf mim, kepala kita melingkar. Wal yadani, dan kedua tangan kita itu kalha, seperti huruf H setelah mim. Wal batni, dan perut itu kal mim saniyah, seperti mim yang kedua. Kan mimnya ada dua. Mim, H, mim lagi gitu kan? Ya. Saya warijlani, dan kedua kaki kadali, seperti huruf dal. Huruf dal ada di akhir. Ya. Wala yahruqu ahadun, dan tidak akan terbakar seseorang minal kuffari, ya artinya dari apa namanya ini, orang-orang kafir ala suratihi, atas bentuknya Nabi ini. Bal tubdalu suratahu ala ini. Wala yahruqu, dan tidak akan terbakar seseorang minal kuffari, dari orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ala suratihi, atas bentuknya dia yang seperti Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang kafir kan bentuknya sama kita, seperti Nabi Muhammad. Jadi dia nggak akan pernah terbakarnya orang-orang kafir. Bal, akan tetapi tubdalu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang kafir itu ala suratil khinzir. Nanti ketika mau dibakar dia diganti dulu tuh bentuknya ala suratil khinzir, seperti bentuknya babi, hewan yang Allah haramkan dan najis, baru dibakar di api neraka. Tsumma tahruqu binnar, kemudian barulah dia dibakar dalam api neraka. Tadi ibu-ibu yang Muhammad seperti bentuk kita, lafaz Muhammad itu seperti bentuk kita, enggak? Enggak ya? Ada yang enggak? Ada yang enggak? Nah, ini saya tulisin. Ini Muhammad kan? Nah, begini. Oh iya. Ini kepalanya. Ini tangannya dibalikkan. Oh kalau mirip banget ya kan seperti Global. iya, secara mujmal global. Ini kepalanya madurun gitu ya tadi kan ya kan melingkar. Terus kaknya, terus nih mim yang kedua batun, perutnya. Nah ini rijlah, kedua kaki. Begini gitu. Tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Doa yang talim. Oh iya.
Ibu-ibu sekalian, saya mewakili panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW mau minta doa. Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah biar nanti acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Musola Baitul Muttaqin ini diberikan kelancaran, kesuksesan, dan yang hadir mudah-mudahan diberikan rahmat, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga yang hadir menjadi mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikir kaniyah wa ala kulliyatil salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.